yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru sekalian serta CGP SMP Negeri 2 Sanggau, Ibu Siti Mariana dan Ibu Irna Sari. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka kegiatan aksi nyata pembebasan budaya positif oleh CGP Ibu Irna Sari Zubil. Bapak Ibu sekalian, program CGP ini adalah program nyata yang akan dilakukan oleh CGP yang ada di sekolah sebagai guru penggerak di sekolah masing-masing. Kegiatan ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi kita semua, baik buat guru dan siswa-siswi kita yang ada di SMP Negeri 2 Sanggau. Oleh karena itu, saya mengharapkan semoga pembebasan ini akan menjadi budaya positif bagi sekolah kita. Mudah-mudahan dengan pembebasan ini dapat meningkatkan pembelajaran kita, baik dari materi maupun dari sikap-sikap anak kita yang ada di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat buat CGP, khususnya Ibu Irna Sari yang akan melaksanakan pembebasan di sekolah kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang dicanangkan untuk kegiatan guru penggerak ini cukup banyak dan semuanya bertujuan untuk berpihak pada peserta didik. Nah, ini nanti setelah pembebasan ini tentunya nanti apa program yang ada di dalam kegiatan guru penggerak itu bisa tersampaikan atau bisa ditransfer kepada kawan sejawat ataupun stakeholder yang ada di sekolah ini, sehingga nanti bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Karena kegiatan ini tujuannya yaitu untuk menggerakkan sesuai dengan judulnya, yaitu sebagai guru penggerak, maka semuanya nanti ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Jadi diharapkan dengan bergerak maka semua kegiatan, semua program itu akan bisa terlaksana dengan lancar. Karena gerakan-gerakan inilah yang akan kita timbulkan, mulai dari gagasan, mulai dari tindakan, dan nanti akan bergerak bersama-sama menjadi suatu kekuatan yang sangat besar. Nah, ini yang kita harapkan dari tujuan seperti ini, sehingga nanti apa yang akan digerakkan oleh ibu-ibu guru penggerak di sini sebagai acuannya itu akan bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, ini salah satu budaya yang diprogramkan oleh guru penggerak, yaitu aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 2 Sanggau. Nah, budaya positif apa saja nanti akan disampaikan oleh CGP yang ada di sekolah ini. Harapan saya sebagai penggerak praktek atau pembimbing guru penggerak, jadi jumlah pembimbing di SMP ini atau di Kabupaten Tangguh ini untuk angkatan 4 itu ada 4 orang, tapi karena pesertanya hanya ada 6, maka yang dipakai itu 2 orang. Jadi untuk tahun kemarin atau angkatan 4 ini pendamping prakteknya itu ada 2, yaitu saya sendiri dan juga Ibu Suryawati. Mungkin nanti akan datang kalau ada waktu ya, karena juga diminta ke sini. Jadi di setiap kabupaten ada 1 koordinator, buat saya sebagai koordinator untuk wilayah Kabupaten Sanggau untuk angkatan 4. Nah, ini akan berjalan selama 9 bulan dan sudah dimulai pada bulan November kemarin dan akan berakhir nanti pada bulan Agustus. Jadi
Jadi setiap bulannya itu nanti ada kegiatan-kegiatan, baik itu pendampingan dan juga lokakarya. Baik jumlahnya ada 9 kali. Dan tahun ini memasuki kegiatan yang ketiga nanti, yang akan dimulai pada bulan Februari. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebagai penyemangat, mari kita dukung apa yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti setelah ini selesai dalam waktu 9 bulan bisa mendapatkan kelulusan yang sangat membahagiakan. Dan nanti akan disusul oleh Bapak dan Ibu guru lainnya, karena nanti tahun-tahun berikutnya akan ada angkatan-angkatan yang akan dibuka. Nah, untuk angkatan 5 memang Sanggul tidak mendapatkan kuota ya. Yang mendapatkan kuota itu kalau tidak salah ada Sintang, ada Ketapang dan yang lainnya. Tapi Sanggul tidak ada. Ada kemungkinan tahun 2023 itu mendapatkan kuota. Nah, nanti kalau mendapatkan kuota dengan mendapatkan pengalaman dari Bapak atau Ibu guru penggerak, maka mudah-mudahan termotivasi sehingga nanti bisa mendaftar secara rame-rame. Mudah-mudahan juga setelah ini bisa menjadi sekolah penggerak. Kita dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembebasan ini. Yang pertama, memahami atau kita paham konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini ada beberapa kata-kata yang sangat baru kita dengar, seperti berpihak pada murid, kemudian ada lagi profil belajar Pancasila. Nah, termasuklah budaya positif ini sendiri. Nah, seperti apa materi kita pada hari ini? Kita lihat yang berikutnya. Kita mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu guru, di sini saya tekankan, saya bukanlah orang yang paling pandai, saya bukanlah orang yang paling tahu. Saya hanya ingin berbagi dari materi, dari ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Dan sejatinya jika ilmu itu bermanfaat, sudah sewajarnya dan selayaknya kita meneruskan atau menyampaikan lagi kepada yang lain. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk flashback. Saya rasa sebagai guru kita semua tahu bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Namun mungkin kita sedikit melupakan apa itu tujuan pendidikan yang paling dasar menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat tujuan pendidikan menurunkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Nah, Bapak Ibu di sini berulang kali ada kata menuntut. Mungkin di sini kita sudah terbesit menuntut itu seperti apa. Nah, di sini saya ambil contoh. Pendidik. Nah, itu ada gambar petani, Bapak Ibu. Kebetulan itu petani jagung. Jadi jadi pendidik itu ibaratnya seorang petani. Ya, dan anak atau siswa kita itu sebagai biji tumbuhan. Di mana biji tumbuhan yang disemai akan semakin tumbuh subur jika dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh petani. Ketika kita menyemai atau menanam bibit jagung, maka yang akan tumbuh adalah bibit pada tanaman jagung. Tidak mungkin akan berubah menjadi padi dan tidak mungkin akan berubah menjadi stroberi. Apa yang akan kita tanam itulah yang akan tumbuh. Nah, apa tugas kita sebagai seorang petani atau seorang pendidik tadi? Kita merawatnya dan memperhatikan supaya tanaman itu tumbuh subur. Nah, jika kita
Kalau petani mungkin dia harus menyiram, memberikan pupuk. Nah, kalau kita sebagai guru, bagaimana anak-anak bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan baik? Mungkin Bapak Ibu sendiri sudah tahu apa jawabannya. Kita bisa memberikan suasana kelas yang menyenangkan, kita bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Namun kita tidak bisa mengubah kodrat mereka. Kita hanya membimbing dan menuntut. Maka dari itu tidak salah jika Ki Hajar Dewantara selalu memakai kata menuntut. Jadi menuntut itu membimbing Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa menarik, tapi kita hati petani tersebut tidak dapat berhenti. Karena yang ditanam adalah jagung, maka petani pun harus tahu bahwa yang itu akan berupa jagung. Sama tugasnya sebagai seorang guru, kita hanya bisa menuntut, tapi kita tidak bisa mengubah. Nah, di situ contohnya jika dia seorang petani, maka bagaimana ia mendapatkan padi atau jagung yang baik? Maka dia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan sebagainya. Kemudian jika kita kembalikan kepada posisi kita sebagai guru, menuntut di sini artinya kita memperbaiki kondisi kelas. Ya. Kemudian kita juga membasmi. Kalau petani membasmi ulat, kalau kita sekarang posisinya sebagai guru membasmi apa yang mengganggu di kelas, apa yang mengganggu jalannya, yang mengganggu lancarnya atau terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan. Dan kita juga harus memberi pupuk dan air. Kalau kita guru berarti kita di sini harus memberikan pelayanan yang terbaik, membimbing dengan baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kembali lagi Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, kita hanya menuntut, kita tidak dapat mengubahnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ini semuanya benar atau salah? Nanti kita akan lihat di materi-materi berikutnya. Nah, di sini ada makna disiplin Bapak Ibu. Kita lihat maknanya, konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Jadi sebagai manusia, jika kita sudah menghargai sesuatu, maka kita akan berusaha untuk menggapai tujuan itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah Bapak Ibu bahwa motivasi yang paling besar untuk melaksanakan kedisiplinan itu adalah diri sendiri. Dan bagaimana mewujudkan itu? Itu tadi. Kita harus bisa menanamkan ke diri kita untuk menghargai diri kita sendiri dulu, sehingga tercapai tujuan yang akan kita harapkan. Baik, selanjutnya. Nah, merdeka. Kalau dengan kata merdeka, kita semua sudah tahu apa itu merdeka. Merdeka artinya bebas ya Bapak Ibu. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, sudah bisa menguasai diri kita sendiri, maka itu baru disebut dengan merdeka. Kita tidak hanya bebas dari perintah orang lain, tapi apakah kita bisa memerintah diri kita sendiri? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Sekarang kita ingat sekali pernyataan Ki Hajar Dewantara ini, bahwa kita tidak bisa mengatakan merdeka jika kita belum bisa memerintah diri kita sendiri. Itu menurut filosofinya. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Kalau mendengar kata keyakinan kelas, ya mungkin sama ya Bapak Ibu. Kami juga CGP baru mendalami ini beberapa bulan yang lalu. Kalau sebelumnya mungkin kita awal sekali, apa sih itu keyakinan kelas? Apa hubungannya dengan budaya positif tadi? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti mungkin hampir sama. Oh, isinya seperti peraturan juga. Kenapa sih namanya harus keyakinan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat mana yang termasuk dalam peraturan dan mana yang termasuk dalam
keyakinan. Nah, di sini ada yang mengandung nilai-nilai atau keyakinan seseorang ya. Jadi tidak hanya berupa peraturan saja. Kita lihat dari yang pertama, peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua. Berarti kita yakin jika kita menggunakan helm, jika kita mengendarai kendaraan berdua, maka kita akan terjamin keselamatannya. Kita yakin itu, karena kita yakin makanya kita melaksanakannya. Bukan hanya sebuah peraturan yang diikuti dengan sanksi saja. Kalau peraturan dengan sanksi mungkin ya Bapak Ibu karena tidak menggunakan helm kita bisa dibilang. Tapi karena selebihnya karena kita yakin dengan menggunakan helm kita akan ya selamat di jalan raya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Karena kita yakin itu yang akan menjaga kesehatan kita, terutama di masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Walaupun ini lebih cenderung kepada peraturan yang kemudian diikuti sanksi, tapi jika kita memiliki keyakinan bahwa kita memang harus datang tepat waktu, maka itu bisa dikatakan sebagai keyakinan kelas atau keyakinan yang kita hargai. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ada dua contoh di sini. Nah, ini di A itu ada keyakinan kesepakatan kelas, yang B juga kesepakatan kelas. Yang pertama itu bisa kita lihat sama-sama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir itu tertib. Kemudian yang B, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, jadi bukan terfokus hanya pada siswa saja Bapak Ibu. Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar, dan yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada bisa memberikan jawabannya mana yang termasuk keyakinan kelas. Pada poster ya, di sini ada dua poster ya Bapak Ibu. Jadi ada keyakinan kelas yang B, kesepakatan kelas yang B, dan ada juga yang A. Nah, di sini Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas, hanya kata-katanya saja yang berbeda, tapi intinya sama. Nah, Bapak Ibu, sambil kita lihat ini, Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas ini di kelas masing-masing. Nah, di mana keyakinan kelas ini kita susun bersama-sama dengan siswa. Jadi tidak kita sebagai guru atau wali kelas yang membuatnya. Kita ajak siswa untuk bekerja sama. Apa sih yang kalian mau? Kelas seperti apa yang kalian mau? Kita ajak mereka untuk berdiskusi, kita ajak mereka berdiskusi. Kita duduk bersama membahas kita ini kelas kita seperti apa? Kelas impian. Itu yang banyak diharapkan oleh anak-anak. Apa kelas impian harapan kita? Yang pertama misalnya saling menghargai antara guru dan siswa. Apapun yang diinginkan siswa, kita harus wajib menghargainya Bapak Ibu, karena itulah yang mereka harapkan. Karena apa yang mereka harapkan akan mereka hargai, dan apa yang mereka hargai akan mereka capai. Apa yang mereka inginkan, Bapak Ibu minta untuk menempelnya di papan tulis atau menulisnya, untuk kemudian kita terapkan. Itulah keyakinan kelas. Memang tidak mudah untuk memulai sesuatu hal yang baru, tapi jika kita tidak mencoba, maka kita akan selalu tinggal di tempat. Sekarang kita ingin mewujudkan merdeka belajar dengan cara seperti ini awal dan permulaannya. Kita harus tahu dulu apa yang diinginkan siswa, kelas seperti apa yang diinginkan. Kebanyakan siswa memiliki kelas impian yang ada di angan-angan mereka, yang menjadi harapan mereka. Tapi seperti apa? Apakah kita pernah bertanya? Mungkin kita lupa bertanya, seperti apa kelas yang diharapkan mereka. Nah, dengan keyakinan kelas ini kita berharap bisa memfasilitasi apa sebenarnya yang mereka inginkan, kelas seperti apa yang mereka inginkan. Karena jika ini disepakati sama-sama sesuai dengan namanya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka mereka akan menjalankan dengan ringan, tanpa paksaan. Itu ya Bapak Ibu. Baik, ini sedikit contoh peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, di sini yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya tanggung jawab. Misalnya bisa diterapkan di perpustakaan atau di kelas. Ketika mereka meminjam buku temannya,
Nah, jangan lupa untuk mengembalikan. Itu bentuk dari tanggung jawab. Kemudian untuk keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, atau bahasa lainnya antri. Itu menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, itu untuk kesehatan. Dan jangan berlari ke kelas atau koridor, itu untuk keselamatan. Nah, ini yang biasa kita lakukan Bapak Ibu, ada hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini mungkin kita sering keliru, sering tertukar mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, kita lihat. Ini ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh siswa-siswa kita di sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Ini kalau siswanya terlambat kita hukum. Atau tidak mengerjakan PR kita hukum. Hukumannya mungkin bagi kita simpel, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat atau saya akan selalu mengerjakan tugas. Ini termasuk dalam hukuman. Jadi itu bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Itu juga hukuman. Nah, contoh konsekuensi seperti apa? Nah, di sini ada Bapak Ibu konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Jadi kita sering keliru di situ. Mana hukuman, mana konsekuensi. Karena kita mengatakan jika sudah merusak barang teman, kita harus mengganti. Itu hukumannya. Itu bukan hukuman Bapak Ibu. Itu konsekuensi. Ketika kita berani merusak, berarti kita harus berani mengganti. Lalu hukuman, ya seperti tadi, itu pengaruhnya untuk dirinya sendiri. Karena dia yang melakukan kesalahan, maka hukuman itu efeknya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau konsekuensi ini dia berhubungan dengan orang lain. Contoh yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, apa jadinya kalau tumpahan air ini tidak dibersihkan? Mungkin akan mengganggu teman-temannya atau mengganggu keselamatan kawan-kawan. Nah, dengan konsekuensi akan lebih menghargai disiplin. Karena awalnya tadi tidak menyajikan Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu dipaksa. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi tidak. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sampai yang terakhir itu ya Bapak Ibu, jika hukuman anak bisa saja merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di situ yang perlu kita garis bawahi untuk sementara. Walaupun dia melaksanakan konsekuensinya dengan terpaksa, tapi itu tidak lama dan itu hanya untuk sementara saja. Dari perbedaan tadi bisa kita lihat Bapak Ibu sangat jauh sekali perbandingannya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi mungkin mulai bisa kita terapkan dari sekarang, kita belajar untuk memberikan konsekuensi kepada anak, tidak hanya memberikan hukuman. Mulai perlahan kita tinggalkan hukuman, kita ganti dengan konsekuensi. Karena konsekuensi lebih mengajarkan anak kepada disiplin dan tanggung jawab. Kalau hanya berupa hukuman, mungkin saja anak akan mengulang dan mengulang kembali. Karena yang berbekas itu hanya rasa menyajikan dan rasa diperlukan. Nah, baik Bapak Ibu, di depan sini ada lingkaran yang terbagi menjadi 4. Itu judulnya kebutuhan dasar manusia. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa kenapa anak-anak melakukan kesalahan? Karena kalau kita sedang emosi, Bapak Ibu kita lupa. Karena suatu kesalahan itu pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin anak melakukan kesalahan tanpa ada penyebab, tanpa ada dasar. Nah, apa yang menjadi dasar anak-anak melakukan kesalahan? Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kesalahan yang diperbuat oleh anak-anak, ya, pelanggaran yang dilakukan anak-anak itu biasanya hanya berkisar dengan 4 ini. Yang pertama di situ adalah cinta kasih. Kalau bahasa keseharian kita minta perhatian. Betul ya Bapak Ibu? Karena saya juga merasa biasanya kalau anak-anak kesalahan pasti kita yang pertama sekali kita kan anak ini minta perhatian. Nah itu cinta kasih. Kemudian penguasaan, ini juga sering merasa dirinya paling hebat di antara kawan-kawannya. Jadi ingin menguasai. Jadi dengan seperti itu dia merasa puas, merasa dirinya yang paling hebat di kelas. Tanpa dia tahu konsekuensi yang akan diterima seperti apa. Ini juga banyak terjadi Bapak Ibu. Kemudian kesenangan. Dia melakukan hanya untuk senang-senang saja. Apalagi di usia anak-anak SMP, Bapak Ibu sering ikut-ikutan teman. Ini yang biasa sekali terjadi Bapak Ibu, tapi mungkin tidak kita sadari.
Ini ada yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Berarti ini termasuk kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Minta perhatian atau cinta kasih, kesenangan, kebebasan. Yang mana Bapak Ibu? Atau penguasaan? Iya, kesenangan. Karena dia senang tadi, makanya dia bernyanyi. Bukan pelajaran SBK, tapi dia nyanyi. Biasanya Bapak Ibu kita temui lagi asik menjelaskan materi, tahu-tahu ada suara nyanyian. Nah, ini berarti mereka melampiaskan rasa senangnya, ya, senang menyanyi, walaupun tidak pada tempatnya. Memang salah sebenarnya, tapi bagaimana kita menyikapi itu, nah itu akan kita pelajari dalam posisi kontrol nantinya, dalam segi tiga restitusi. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, betul sekali Bu Sri. Yang kita diperhatikan. Kasihan sekali Bapak Ibu, terkadang ada siswa yang sudah rapi datang ke sekolah, sudah merasa dirinya paling cantik, paling ganteng, tapi kita cuekin. Nah, tidak ada salahnya kalau pagi-pagi atau setelah kita sedang mengajar, kita tegurlah siswa-siswa kita. Mungkin itu bisa menjadi sedikit penyemangat mereka untuk belajar, untuk menerima materi. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma itu aja, dengerin ibu guru aja. Ini juga sering Bapak Ibu, bahkan dalam saya mengajar juga mungkin siswa mengatakan seperti itu. Hanya mereka tidak berani mengungkapkan. Nah, itulah tadi fungsinya kesepakatan kelas. Kelas impian apa sih yang sesuai harapan mereka? Nah itu ya. Kemudian yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia minder. Udah tahu gambarnya jelek, malah dipamerkan. Semakin minder dia Bapak Ibu, kasihan siswanya. Saya katakan 5 posisi kontrol. Kita lihat indikator keberhasilannya. Jadi posisi kontrol itu Bapak Ibu, kita menempatkan diri kita ini di posisi yang mana? Nah, posisinya itu ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan terakhir itu manajer. Bapak Ibu bisa melihat di fotokopian yang sudah kami bagikan, bisa juga di sini, indikator keberhasilan. Nah, identitas gagal itu pada penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, yang berhasil sukses, itu kontrol dari luar, itu pada posisi teman atau memantau. Dan yang terakhir juga indikatornya berhasil sukses, itu di posisi manajer. Nah, sekarang coba kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Ketika kita di posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, berarti kita memposisikan diri kita sebagai penghukum terhadap kesalahan anak. Nah, guru berkata, ini yang biasanya kita katakan kepada anak jika di posisi penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, hasilnya apakah akan berhasil? Ternyata gagal Bapak Ibu. Hasilnya anak akan semakin memberontak, menyalahkan orang lain dan belajar untuk berbohong. Jadi indikatornya sangat rendah, bahkan gagal. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dengan kata lain, penghargaan kepada guru berkurang. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu jika kita di posisi penghukum. Dampaknya ternyata tidak membuat jerah, hanya membuat mereka mengulangi kesalahannya. Kemudian membuat merasa bersalah, itu juga sering kita lakukan Bapak Ibu. Berceramah atau kita menasihati mereka dengan mengatakan seharusnya kamu tuh seperti ini. Atau misalnya ibu kecewa, kamu sudah dinasihati masih saja mengulang. Misal ya Bapak Ibu. Nah, hasilnya bagaimana? Ternyata anak akan menyembunyikan, menyangkal dan belajar untuk berbohong. Nah, murid berkata, maafkan saya. Dia minta maaf, tapi ternyata dia akan merasa rendah diri atau tidak percaya diri. Kemudian apa yang membuat berhasil indikatornya ketika ada di posisi teman. Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu. Nah, tapi hasilnya tidak diawasi. Apa dampaknya pada siswa atau pada
ada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia lebih mengharapkan imbalan. Berhasil tapi dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi apa sanksinya? Dia akan takut. Apa hadiahnya? Jika melakukan berarti dia hanya mengharapkan imbalan. Nah, kemudian yang paling berhasil di situ adalah posisi manajer, menghargai diri sendiri. Kita mengajak mereka untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena diiming imbalan, bukan karena takut akan sanksi. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu nanti akan kita lihat dalam sebuah contoh, Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi kesalahan anak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, apa dampaknya untuk anak? Mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki. Dengan kata lain, mereka sadar bahwa kesalahan itu memang murni kesalahan mereka dan apa latar belakangnya sehingga mereka bisa memperbaikinya di kemudian hari. Nah, kemudian ini restitusi. Nanti bentuknya segitiga, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita merefleksi atau mereview apa kesalahan mereka, kesepakatan apa yang mereka langgar, kemudian mengharapkan mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik pastinya. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi yang sudah salah memang salah. Nah, bagaimana caranya sekarang untuk belajar dari kesalahan itu, tidak mengulanginya dan sebagainya. Kemudian memperbaiki hubungan. Ini jika dia bermasalah dengan rekannya atau dengan guru, maka kita harus bisa memberikan restitusi dengan memperbaiki hubungan dengan siapa yang melakukan kesalahan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, itu tadi. Berdasarkan kebutuhan apa dia melakukan kesalahan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Nah, ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu segitiga restitusi. Kenapa bentuknya harus segitiga? Nah, itu diawali dari validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita menemukan kesalahan pada murid, kita validasi dulu tindakannya. Kenapa siswa melakukan hal yang salah? Kemudian menanyakan keyakinan, apakah ini melanggar keyakinan atau tidak. Kemudian baru menstabilkan identitas, ini yang pada akhirnya mengembalikan anak pada kelompoknya, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menstabilkan identitas. Ini ya Bapak Ibu, ini intervensi 30 detik. Ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Maksudnya di sini bisa menyadarkan siswa dan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, nanti siswa akan menjawab Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, saya persingkat. Apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Nah, itu tadi setelah ada keyakinan jelas, kita ingatkan mereka. Apa keyakinan kita? Misalnya dia ribut, berjalan di kelas, kita kembalikan bagaimana keyakinan kelasnya. Setelah mereka ingat keyakinan kelasnya, mereka tahu melanggar. Nah, tugas kita mengembalikan mereka pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Baik Bapak Ibu, ini ada sekedar contoh, ya, ilustrasi tentang anak melakukan kesalahan. Ada 2 kasus di sini, tapi ini dasarnya, kebutuhan dasarnya sama, melandaskan rasa kesenangan. Bagaimana cara penanganannya? Seperti yang kita lihat pada video.
yang diadakan oleh calon guru penggerak di SMP 2 Sanggau, saya mendapat respon yang dalam 5 posisi kontrol. Saya baru menyadari ternyata selama ini sebagai guru matematika, saya biasanya ingin mengubah paradigma bahwa guru matematika itu adalah guru yang garang. Itu sudah menjadi budaya bagi siswa-siswi. Jadi saya berusaha untuk membuat suatu terobosan. Ternyata setelah mendapat materi yang disampaikan oleh guru penggerak, ternyata saya masih berada di posisi ketiga, yaitu sebagai teman. Dan efeknya ternyata membuat siswa menjadi ketergantungan. Untuk itu, dengan apa yang disampaikan oleh guru penggerak, saya akan berusaha menuju ke posisi manajerial. Itulah saya rasa budaya positif yang telah diberikan oleh rekan-rekan CGP, memberi ilmu kepada kami bagaimana mengontrol siswa-siswa menjadi lebih baik dengan hasil menguatkan pribadi mereka masing-masing. Terima kasih. Di luar sini saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya di sini untuk menyampaikan kesan dan pesan saya setelah mengikuti kegiatan aksi nyata penindasan budaya positif SMP Negeri 2 Sanggau yang dilaksanakan oleh Bu Irna. Jadi kesan dan pesan saya, yang pertama kesannya, saya sangat senang, saya sangat bangga, sangat bahagia karena SMP Negeri 2 Sanggau sudah memiliki 2 guru penggerak, yaitu Bu Irna dan Bu Siti, yang hari ini sudah menyampaikan materi tentang budaya positif atau ekosistem positif di sekolah kita. Mudah-mudahan setelah kegiatan pembebasan ini, pesan saya, mudah-mudahan kegiatan ini dapat diterapkan, yaitu berkaitan dengan budaya positif, dapat diterapkan di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 2 Sanggau, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi guru penggerak yang berasal dari sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 2 Sanggau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irna Sari Fitri, CGP Angkatan 4 Kabupaten Sanggau dari SMP Negeri 2 Sanggau. Berikut ini adalah video penerapan budaya positif di kalangan siswa SMP Negeri 2 Sanggau, dimulai dari kedatangan masuk sekolah hingga pembuatan kesepakatan kelas dan kelas. Pertama-tama ini adalah video kedatangan siswa-siswa SMP Negeri 2 Sanggau dengan menerapkan protokol kesehatan.
kesepakatan kelas, Ibu akan meminta kalian untuk